Jadi duit gitu sih. Jadi pola pikir masyarakat lebih berkembang sekarang. Saudara, Sistem Informasi Pengelolaan Sampah mencatat sepanjang tahun 2024, timbulan sampah nasional di Indonesia mencapai 35 juta ton. Jurnalis Kompas TV Lintang Pudiastuti akan mengajak Anda untuk melihat kisah para perempuan yang mengolah sampah jadi pundi rupiah dan berdampak besar mengatasi perubahan iklim. Sampah, masalah global yang juga kerap kita temui di Indonesia. Kompleks, serius, namun klasik karena terus berulang tak kunjung terselesaikan hingga berdampak pada lingkungan dan kesehatan. Peran pemerintah dan masyarakat pun dipertanyakan. Sejauh mana masalah ini menjadi perhatian? Sederet masalah sampah berdampak besar mencemari lingkungan. Mulai dari volume sampah terus bertambah, pengelolaan belum memadai, hingga tempat pembuangan akhir atau TPA yang melebihi kapasitas. Tumpukan sampah yang tak dikelola dengan baik dapat memproduksi emisi gas rumah kaca berupa gas metana dan karbon dioksida yang memperburuk perubahan iklim. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SIPSN mencatat, timbulan sampah nasional tahun 2024 mencapai 35 juta ton per tahun. Upaya apa yang bisa dilakukan mengatasi permasalahan sampah di tanah air? Mengolah sampah secara berkala di permukiman usai urusan rumah tangga rampung menjadi rutinitas ibu-ibu di Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara. Adalah Reviana, ibu rumah tangga berusia 40 tahun yang akrab disapa Evi ini, pelopor komunitas Women Federation dalam pengelolaan sampah sejak tahun 2021. Evi mengedukasi masyarakat memilah sampah dari rumah, membuka bank sampah, hingga program tabungan sampah. Ia berhasil menggerakkan 250.000 rumah tangga di Penjaringan turut andil peduli sampah. Jadi kayak tabungan sampah jadi duit. Berawal menempati rumah tinggal di wilayah pesisir yang kerap tergenang banjirop dan tumpukan sampah, membuat Evi tergerak peduli ancaman krisis iklim. Tapi ada cerita. Jadi sebelum kita buka titik bank sampah itu, kami Ibu-Ibu Women Federasi itu door to door ke rumah-rumah warga untuk sosialisasi rumah memilah. Lama-lama yang tadinya rumah memilah di wilayah Penjaringan itu cuma 60 rumah, alhamdulillah sekarang sudah mencapai 1.275 rumah memilah gitu. Kebetulan kan di wilayah RW 17 itu wilayahnya sangat padat ya, karena ada 57 RT di wilayah 1 RW doang itu. Jadi ya pasti kan masalah di sini tuh sampah tuh yang menggunung itu ya kan. Dan membuka titik bank sampah ya tujuannya untuk mengurangi sampah yang ada di wilayah. Bank Sampah Women Federation dibuka 2 pekan sekali, berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup setempat untuk pengangkutan sampah yang telah dikumpulkan. Sekali penimbangan, ibu-ibu Kelurahan Penjaringan dapat menyetor hingga 200 kg sampah, terdiri dari botol, kardus, aluminium, hingga buku bekas yang dihargai 800 hingga 900 ribu rupiah. Nantinya, sampah ini akan dikelola kembali pemerintah daerah menjadi barang yang memiliki nilai jual. Sementara, hasil penjualan sampah yang diterima akan dimasukkan ke tabungan sampah dan dibagikan ke anggota setiap setahun sekali. Selain menjadikan sampah sebagai pundi rupiah, Evi juga mengenalkan pemanfaatan sampah organik menjadi ekoenzim atau cairan serbaguna. Limbah sisa buah atau sayuran dicampur dengan gula dan air, difermentasi 6 bulan dalam wadah kedap udara,
akan menghasilkan cairan yang berguna sebagai pupuk, pembersih rumah tangga alami, hingga antiseptik alami untuk membersihkan luka. Produksi sampah yang dekat dengan kegiatan sehari-hari ibu rumah tangga membuat Evi fokus berdayakan peran ibu-ibu, tingkatkan kesadaran pengelolaan sampah. Soalnya tuh yang berkaitan sampah itu pasti ibu-ibu. Ibu-ibu kan karena yang setiap hari masak, ya kan, ngelola apa sampah apa emang ibu-ibu gitu. Jadi dia yang kalau misalkan ada limbah sampah, limbah masak itu bisa dikumpulkan, sampah organiknya, sampah anorganiknya. Pokoknya yang ada kaitannya dengan sampah pasti ibu-ibu. Lama-lama kan warga jadi pinter gitu. Oh, ternyata sampah kardus, sampah botol bisa jadi duit gitu sih. Jadi pola pikir masyarakat lebih berkembang sekarang. Saya bersama Women Federation turut membuat pot dasi atau pot dari bahan residu. Pengolahan sampah anorganik skala rumah tangga ini bertujuan agar masyarakat lebih mandiri dan bijak manfaatkan sampah menjadi barang ramah lingkungan. Ini tadi kita dari handuk bekas yang sudah tidak terpakai lalu diberi adonan semen dan pasir ya Bu Ibu. Lalu ditempel ke galon botol mineral yang sudah tidak terpakai. Nah, baru seperti ini nih biar ada teksturnya nanti supaya jadi pot yang artistik kalau sudah kering. Nanti jadinya seperti apa kita akan lihat ya. Suparti, salah satu warga RW 17 Kelurahan Penjaringan mengaku berbagai kegiatan Women Federation telah mengubah cara pandangnya tentang sampah. Dengan mengikuti pengelolaan dan tabungan sampah selama setahun, ia bisa mendapat tambahan hingga Rp700.000 per tahun yang dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga. Nah, kalau untuk sampah-sampah seperti sampah botol yang tadinya saya buang, kardus atau apapun itu kan memang dulu saya nggak tahu, saya buang-buang aja. Nah, alhamdulillah, jadi sekarang saya ikut WF, jadi tahu manfaatnya itu sampah itu nggak semuanya itu sampah itu ya sampah, ada manfaatnya. Alhamdulillah sangat membantu. Dari uang itu saya bisa buat nambah-nambah untuk pendapatan, bisa nambah buat ya banyak lah, intinya ke ekonomi kembali lagi seperti itu, banyak manfaatnya. Keprihatinan Women Federation terhadap kondisi lingkungan Penjaringan membuat mereka tak kenal lelah perjuangkan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Karena tak jarang, sampah dan banjirop menimbulkan aroma tak sedap dan memicu penyakit yang mengancam kesehatan, khususnya anak-anak. Menyusuri beberapa RT di kawasan Penjaringan bersama Evi membuat saya membayangkan banjirop dan sampah jadi sahabat mereka selama bertahun-tahun. Kita berada di RT 9 RW 17. Nah, kebetulan RT 9 ini yang sering kena dampak dari banjir rob. Nah, ini contohnya ini rumah ini tadinya ini rumah tempat tinggal warga. Karena sering kena banjir rob ini sampai nggak bisa ditempatin. Ini contohnya air kan bisa jadi masuk. Terus kayak ini nih bekas-bekas banjir robnya ini kadang sampai segini, sampai anak-anak sekolah mau lewat aja pada nggak bisa. Ini juga kondisinya nih sebenarnya kita mau jalan aja harus nunduk karena udah ditinggiin ya Bu ya. Ini rumah ini tadinya kan tinggi, ini loteng ini karena sering jalanan sering diuruk sama dari pemerintah. Akhirnya kita sundul nih, jalan aja harus nunduk. Ya itulah gunanya kita Ibu Women Federasi mengolah sampah dengan baik ya Bu, supaya sampah itu terorganisir gitu. Jadi kan kalau misalkan banjirop itu nggak ada sampah-sampah yang naik gitu, yang biasanya di situ tuh banyak sampah-sampah gitu pada naik ke itu waktu banjir dan bikin mampet saluran air. Evi mengaku aksi Women Federation berdampak besar pada lingkungan Penjaringan. Di penampungan sampah RW 17 misalnya, dalam sekali pengangkutan ke tempat pembuangan sampah terpadu TPST Bantar Gebang, sebelumnya membutuhkan lebih dari 10 truk pengangkutan. Namun kini hanya 6 hingga 7 truk. Ini menandakan ada pengurangan produksi sampah harian rumah tangga. Tak hanya di Penjaringan, Evi juga telah kenalkan pengolahan sampah berkelanjutan ke daerah Kupang NTT dan Papua. Bahkan ke mancanegara, India hingga Amerika. Di balik kekuatan ibu-ibu Women Federation ada peran Speak Indonesia, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang memiliki program VCA atau Voices for Just Climate Action yang fokus pada aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
Strategi pengkajian edukasi alternatif komunikasi atau SPIK Indonesia berkontribusi berikan edukasi, pelatihan, hingga fasilitas kepada ibu-ibu Women Federation dan masyarakat penjaringan secara luas tentang pentingnya kesadaran mengenai sampah yang berkaitan dengan dampak perubahan iklim. Penjaringan itu adalah daerah di mana potensi untuk kerentanan terhadap perubahan iklim itu sangat besar. Terjadi rob tiap tahun, krisis air bersih, krisis sanitasi, dan juga krisis mengenai persampahan. Nah, dengan demikian kita melihat bahwa di sini cukup kompleks, dan kebetulan di sini waktu itu belum ada juga kegiatan, mungkin program yang mendukung untuk program climate change. Dan mengapa perempuan? Karena memang kita melihat perempuan dan juga anak-anak ini adalah kelompok yang paling rentan untuk mereka terkena dampak perubahan iklim. Tetapi kita melihat bahwa potensi dan kesadaran mereka cukup tinggi untuk digerakkan menjadi agent of change. Kini, SPIK telah lakukan pendampingan 12 bank sampah di wilayah Penjaringan dengan harapan memicu masyarakat lakukan pemilahan sampah sejak dari rumah. Jadi karena kita melihat bahwa sampah itu sepertinya selalu orang memandang masalah, tetapi para perempuan di sini sudah memandang itu sesuatu yang bisa kita kelola menjadi suatu berkah. Jadi target utamanya yang pertama adalah perubahan perilaku. Sejak di rumah mereka melakukan rumah memilah, tapi kalau tidak dilakukan dengan betul-betul di dalam hati, tidak akan pernah bisa terselesaikan atau berkelanjutan. Aksi kecil dari Penjaringan dapat berdampak besar mengatasi perubahan iklim. Lantas, bagaimana perhatian pemerintah terhadap isu sampah dan lingkungan? Mengolah sampah tak hanya berdampak lingkungan, tapi juga bisa menghasilkan pundi rupiah, bahkan bisa melanjutkan pendidikan yang sempat terhenti. Selengkapnya usai jeda. Kalau saya sih harapannya untuk anak-anak muda yang putus-putus sekolah itu, yang tadinya males-malesan, ini loh ada kesempatan gitu. Kita aja yang tua ibaratnya masih pengen belajar. Saudara, tak hanya berdampak lingkungan, pengelolaan sampah ternyata bisa menghasilkan pundi rupiah hingga bisa melanjutkan pendidikan yang terhenti. Program Dari Sampah Jadi Ijazah jadi salah satu upaya kaum hawa untuk mengatasi dampak krisis iklim sekaligus bisa melanjutkan pendidikan mereka. Sejumlah ibu parubaya di Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara tampak bersemangat mengikuti sekolah kejar paket di Balai RW. Pemandangan yang tak biasa. Ya, para pelajar berusia matang ini rela menenteng sampah botol plastik demi bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar. Disinilah Dari Sampah Jadi Ijazah. Parsinah, ibu rumah tangga berusia 55 tahun ini sebelumnya hanya lulus SMP. Kini, ia mengikuti sekolah kejar paket C seminggu sekali tanpa harus memikirkan biaya. Kan saya ngerasa ini kesempatan sekali ya buat saya dulu karena ekonomi saya nggak bisa masuk sekolah, kayaknya pingin banget nyari pengalaman gimana sih orang sekolah yang lebih tinggi itu. Cuman sampah 3 botol daripada dibuang di jalanan nggak itu kan kita bawa ke sekolah, jadi kelihatan sekolah lingkungan juga jadi bersih. Kalau saya sih harapannya untuk anak-anak muda yang putus-putus sekolah itu, yang tadinya males-malesan, ini loh ada kesempatan gitu. Kita aja yang tua ibaratnya masih pengen belajar, yang muda yang itunya masih panjang, masih ada bisa untuk kedepannya itu masih panjang, kenapa enggak gitu. Sampahmu, pendidikanmu merupakan muatan lokal yang diinisiasi Nara Kreatif, sebuah kewirausahaan sosial atau social enterprise yang bergerak pada permasalahan angka putus sekolah melalui bisnis pengelolaan lingkungan. Oke, benar nggak Ibu? Betul ya, 2 kali 2 itu 4.
Nara Kreatif berkolaborasi dengan Women Federation untuk mendata masyarakat putus sekolah sekaligus membantu mengumpulkan sampah yang dibawa pelajar untuk disetor ke bank sampah terdekat. Dalam sebulan, sampah yang dikumpulkan bisa mencapai 33,6 kg botol plastik senilai Rp168.000. Jadi mereka ini setiap seminggu sekali mereka membawa botol plastik minimal 3, itu harus dikumpulkan dengan PIC-nya gitu. Jadi mereka nanti akan ngedata berapa nih mereka harus membawa botol plastiknya, dan nanti akan dikumpulkan dan akan disetor ke bank sampah. Karena memang di Nara Kreatif itu PKBM Nara Kreatif memang ada kurikulum pendidikan lingkungan sampah gitu. Jadi mereka diberikan edukasi terhadap pemilahan sampah yang dimana selinear nih dengan value yang ada di Ibu WF. Mereka Ibu WF itu memberikan edukasi terhadap sampah juga. Karena kita di bawah Kementerian Pendidikan, ijazah yang dikeluarkan juga dari kementerian. Jadi jadwal untuk ujian kelulusan itu kami mengikuti dari kementerian. Di bawah pendampingan Strategi Pengkajian Edukasi Alternatif Komunikasi atau SPIK Indonesia, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang memiliki program VCA atau Voices for Just Climate Action, program dari sampah jadi ijazah, menjadi salah satu upaya kaum hawa lawan krisis iklim sekaligus mendapat pendidikan. Dalam hal ini kita melihat bahwa peran mereka ketika semakin ditingkatkan, ketika mereka belajar menjadi fasilitator, mereka sendiri menyadari bahwa kepentingan atau kebutuhan edukasi itu sangat mereka butuhkan. Dan waktu itu Women Federation berharapan mengajak banyak perempuan lain agar lebih banyak terlibat, dan dari sampah mereka tidak hanya mendapatkan berkah dari ekonomi, tapi dari sampah mereka juga bisa mendapatkan ijazah untuk pendidikan mereka. Meski dengan usaha masyarakat, sampah bisa menghasilkan pundi rupiah dan membantu pendidikan yang sempat terhenti, permasalahan sampah tak juga mendapat solusi pasti. Menurut data pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sampah di DKI Jakarta mencapai 8.000 ton per hari. 50% lebih diantaranya didominasi oleh sampah rumah tangga. Sementara, menurut data Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara, timbulan sampah Jakarta Utara mencapai 1.393 ton per hari, yang terdiri dari 51% sampah anorganik dan 49% sampah organik. Sedangkan jumlah bank sampah aktif di tahun 2025 mencapai 465. Manajer Kampanye Infrastruktur dan Tata Ruang Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI, Dwi Sawung, mengkritisi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir yang belum jelas, meski pemilahan sudah dilakukan di level rumah tangga. Juga di ujungnya ini dikemanain juga kita masih belum nggak bisa di-trace juga ya, nggak tahu bener nggak diolah dengan benar gitu sesuai dengan cara yang baik dan tersedia saat ini untuk pengelolaannya atau enggak. Yang residu yang lainnya juga kita nggak tahu sebenarnya berakhir di mana. Jangan-jangan berakhir di TPA ilegal gitu ya, kan sempat juga ada terjadi kayak begitu ya. Ternyata kan biasanya pakai pihak lain gitu ya, pihak lainnya ternyata membuang di TPA yang ilegal. Kalau sudah dipisah ternyata, nah ini juga memang perbaikannya harus sistematik begitu ya, nggak bisa cuma di hulu saja atau di hilir saja, nggak bisa gitu. Memang secara sistem memang harus diperbaiki begitu ya. Kalau nggak mau kayak gimana pun teknologi yang dipakai, selama si sistem pengelolaannya sama, kumpul angkut buang itu nggak menyelesaikan masalah gitu. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara, Edi Mulyanto, menyebut pusat pengolahan sampah jadi bahan bakar alternatif Refuse Derived Fuel atau RDF Rorotan dibangun untuk mengantisipasi timbulan sampah area Jakarta Utara dan sekitarnya. Targetnya, September 2025, RDF Rorotan akan beroperasi kembali setelah dilakukan perbaikan sistem pasca keluhan warga akibat bau dan limbah yang dihasilkan. RDF Rorotan diharapkan bisa mengikis volume timbulan sampah ke tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Untuk sampah anorganik ini, setelah kita punya pabrik RDF, kan deket nih Rorotan, wilayah Jakarta Utara juga.
Dan Jakarta Utara punya 6 kecamatan, punya 31 kelurahan, punya 460 RW. Semuanya nanti didorong ke rorotan, tapi untuk yang anorganik dulu. Jadi kalau 700 ton, kapasitas 2.500 ton, oh masih banyak sisa. Nah sisanya dari tetangga Jakarta Utara, apa tuh? Jakarta Pusat, Jakarta Timur. Nah makanya persampahan di Jakarta Utara semakin ke sini kami terus bebenah. Di sisi lain, Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara mengklaim telah membentuk program Kampung Iklim atau Proklim untuk mendorong partisipasi masyarakat peduli lingkungan sekaligus menanggapi isu perubahan iklim. Di mana pasukan oranye yang ada tinggal di RW tersebut, dia wajib mendampingi di luar jam kerjanya mereka. Mereka kerja 8 jam, di luar itu dia harus coba berdampingan dengan Pak RW menata lingkungan RW-nya dengan pasukan PJLP kami, PKK, dan PPSU. Bahkan kami sekarang mendorong dengan Saka Kalpataru. Mbak tahu Saka Kalpataru? Yaitu di sekolah-sekolah Adiwiyata. Jadi pramuka kepanduan yang sudah di kelas SMA itu kan mungkin juga bagus ya untuk memberikan edukasi kepada generasi muda. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, pembiayaan bersumber dari APBN atau APBD untuk kegiatan pengurangan dan penanganan sampah seperti pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan, dan proses akhir sampah. Namun, Walhi menyoroti skema pendanaan pengelolaan sampah yang masih minim sehingga dapat menghambat penanganan. Kalau dia di APBD-nya nggak sampai 2% sebenarnya. Jadi pendanaan juga jadi masalah, dan kayaknya pendanaan sampah itu nggak pernah jadi nggak pernah jadi concern di APBD gitu ya. Di DPR juga DPRD itu nggak pernah jadi perhatian gitu ya. Yang ada anggaran fisik bangun apa gitu. Sementara sampahnya kayak ya kecil aja gitu ya, seadanya gitu ya. Kadang-kadang untuk ngangkut aja, untuk perbaiki truk aja, untuk ngasih solarnya buat pengangkutan aja nggak cukup gitu. Itu yang jadi masalah di Indonesia. Menghadapi tantangan krisis sampah yang semakin kompleks, pemerintah diharapkan meningkatkan komitmen dan aksi nyata, menciptakan sistem pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan. Sementara, kontribusi langkah kecil masyarakat bisa menjadi kunci lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Sampah kerap kali dicap sebagai biangnya masalah. Namun dari pesisir Jakarta Utara, kita belajar dengan kepedulian apa yang disebut masalah bisa diubah jadi berkah. Perempuan-perempuan di penjaringan ini menjadi contoh perubahan mungkin saja dilakukan meski dari level tapak sekalipun. Saudara, kabar tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di 60 Menit Special Report edisi kali ini. Saya Ihsan Sitorus pamit. Sehat selalu. Sampai jumpa.